Bang Nixon, jadi kita udah bicara tentang keaktifannya di Gapensi ya, juga di Gerindra dan Gekira. Ini Bang Nixon kan aktif juga melayani di HKBP ya, dan pernah aktif di Badan Usaha HKBP ya. Boleh sedikit kita minta pendapatnya. Ini kan mau sinode godang atau semacam munas HKBP pada 2-8 Desember 2024 di Spoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk memilih pengurus HKBP dan sekjen. Seorang figur nasionalis seperti Bang Nixon, apa yang mau dikomentari soal itu? Yang pertama, terus terang, saya punya harapan besar tentang sinode godang HKBP ini. Saya menginginkan pemimpin HKBP yang akan datang itu bisa bersinergis dengan presiden terpilih, pemerintahan baru, karena HKBP itu juga harus jadi berkat bagi Indonesia, dan tentu bagi dunia ya. Dan sinergitas dengan pemerintahan baru adalah sebuah keniscayaan. Tetapi jujur, saya ada sedikit keprihatinan ya melihat HKBP yang saya cintai ini. Saya mulai dari kecil kan saya HKBP. Apa itu? Kadang saya tidak melihat lagi perbedaan kontestasi secara politik dengan kontestasi sinode godang. Saya dulu membayangkan kalau kontestasi di bidang politik, kalau ada di situ kelakuan-kelakuan yang tidak manusiawi, hujat menghujat atau menggunakan kewenangan untuk menggeser orang ketika kira-kira tidak pendukung kita, itu hanya terjadi di dunia politik. Itu yang saya bayangkan. Tetapi saya lihat hari ini disinyalir hal-hal yang negatif itu ternyata terjadi juga di sinode godangnya HKBP itu, bukan hanya untuk tahun ini, tapi di masa-masa yang lalu. Gitu ya. Dan hari ini sebuah keprihatinan bagi saya, karena kalau kemarin itu saya bayangkan para pendeta itu akan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Saya justru mendapat informasi, dan informasi ini sangat terpercaya. Para sinodestan ini, apakah para pendeta resort ya, pesertanya kan, dan orang-orang menjadi utusan sinode godang, banyak ini ternyata sangat dipengaruhi seperti kontestasi politik biasa. Apakah ini iming-iming uang, iming-iming jabatan nanti atau dimutasikan ke daerah basah, itu ternyata mempengaruhi sekarang tentang sinode ini. Bahkan saya mendapat informasi, dan ini cukup terpercaya karena kita bisa cari rekam jejaknya, saya juga punya datanya. Ada salah satu kandidat Epurus ini, hari ini dengan kewenangan dimilikinya, disinyalir ketika dia mengetahui seseorang kira-kira tidak kubunya, tidak akan mendukung dia nanti di sinode, dia melakukan upaya menggeser seseorang ini, memutasikannya ke dua tempat. Satu tempat yang memungkinkan dia tidak bisa memilih, atau ke tempat yang situasinya agak kering, sebagai warning, kalau kamu tidak mendukung saya nanti akan lebih dari itu. Saya dengar itu informasi itu. Kebenarannya tentu ya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi maksud saya, apabila calon Epurus yang akan pimpin HKBP ternyata berpikiran sepolitis itu, saya prihatin. Tetapi dalam keprihatinan ini tentu saya juga bagian yang akan memperjuangkan, minimal mendoakan supaya orang-orang baiklah yang muncul menjadi pemimpin HKBP, supaya HKBP ini bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Salah satunya yang saya mau komentari juga, saya membayangkan kalau PBNU dan Muhammadiyah bisa begitu disegani, dihargai oleh pemerintah kita, saya membayangkan HKBP harus seperti itu. Makanya saya juga punya kerinduan, mestinya Epurus HKBP, pucuk pimpinan HKBP itu tidak tinggal di PR aja, tapi mereka harus tinggal di daerah khusus ibu kota. Kalau hari ini presidennya tinggal di Jakarta, ya kantornya HKBP itu harus ada di Jakarta, supaya Epurus HKBP atau elitnya HKBP itu lebih berdekatan dengan elit negara ini.
Gitu ya. Karena itu sangat berpengaruh di dalam hubungan keseharian, kebutuhan kalau ada pertemuan-pertemuan gitu ya. Daripada tinggal di PR aja, yang paling tinggi di sana kan paling bupati dan Kapolres Dandim dan seterusnya. Itu juga menurut saya satu masukan juga yang perlu kita sampaikan kepada HKBP. Oke. Gitu. Berarti apa pesan Abang kepada para pemilih nanti di Sinode Godang 2024 ini? Yang Abang mau sampaikan kepada para sahabat Naros yang mendengar podcast kita ini? Saya Nixon Sialahi, Sintu HKBP Jati Sampurna yang tidak punya hak suara di Sinode, memohon dengan sangat kepada seluruh sinodestan, apakah itu para pendeta, apakah para penatua, di dalam memilih pimpinan pucuk tertinggi HKBP atau Eporus kita nanti, betul-betullah menggunakan hati nurani. Pilihlah Eporus yang betul-betul nanti kita yakini bisa membawa HKBP menjadi berkat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Eporusnya adalah Eporus yang takut akan Tuhan, yang berpikir pelayanan. Kalau dia memikirkan jabatan Eporus ini adalah jabatan sebagai penguasa, dia tidak layak untuk itu. Beda. Pemimpin beda dengan penguasa. Oleh karena itu, kita lihat rekam jejaknya. Kalau ada seseorang dari kedua calon ini yang kita lihat menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, itu tidak tepat untuk kita. Tetapi, kalau dia dengan kerendahan hati, fokus bahwa kepemimpinan di HKBP itu adalah dalam rangka membawa HKBP, umat HKBP untuk menjadi berkat bagi bangsa dan dunia ini, nah itulah pilih. Jadi saya pernah bilang seperti ini Pak John, saya kan baru terpilih juga jadi, baru diterbitkan tahun 2002 jadi Sintua. Saya bilang begini, saya belajar dari apa yang dikemukakan oleh sahabat Nabi Muhammad ya, salah satu pemimpin di dunia Islam. Kalau kita diangkat, ditunjuk atau dipilih jadi pemimpin, maka pemimpin yang benar tidak akan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi akan menyampaikan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena tugas dalam jabatan itu berat. Jadi bukan jadi langsung kita bikin itu ucapan syukur melonjak-lonjak, tetapi dari dalam harus muncul dulu, oh ini tugas berat. Menjadi Eporus HKBP jangan menjadi penguasa, tetapi menjadi pemimpin pelayan. Itulah pesan saya. Gunakanlah hak pilihmu untuk memilih calon yang betul-betul siap untuk menjadi pemimpin pelayan, bukan menjadi penguasa. Gitu ya.